Jadi contempt of court gitu, siapa yang memberikan sanksi? Apakah organisasi dan negara ini diam? Dan advokat memang tidak boleh melakukan hal itu, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Itu clear and clean itu. Asal officium nobile tidak hanya berlaku di dalam pengadilan, tetapi di luar pengadilan. Kalau kita sekarang cari tafsiran, apa akad bahwa lembaga tinggi yang bernama Mahkamah Agung wajib hukumnya memberikan sanksi terhadap advokat yang melanggar contempt of court itu. Saya kira itu. Nah, apa yang dilakukan adalah hukum. Itu final itu. Surat keputusan itu adalah hukum. Nah, sekarang tidak ada literasi atau undang-undang atau produk hukum memang yang mengatur itu. Tapi demi kepatuhan dan ketaatan, saya kira saya sepakat KI sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya. Lalu negara lewat Mahkamah Agung juga mengambil langkah tegas. Tujuannya apa? Supaya menjadi presiden. Kita harus memberikan contoh kepada adik-adik lain. Apalagi, nah itu harga mati bagi seorang advokat. Ya, officium nobile itu harga mati. Di dalam pengadilan yang di kedepan itu argumentasi atau dalil, bukan tingkah laku kasar. Yang diuji itu adalah dalil. Itulah roh hukum. Yang melakukan tindakan anarkis, yang melakukan penghinaan atau apalagi menghina pengadilan, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang preman. Orang hukum bukan orang preman. Itu poin. Tapi dalam hal ini Bang Komodo, Mahkamah Agung juga harus tegas soal sikap. Biasanya kan oknum lawyer selalu menggunakan jasa ormas juga masuk ke dalam pengadilan. Itu juga harus dipertegas juga. Perhatikan peristiwa hukumnya di dalam itu kemarin. Siapa saja yang melakukan peristiwa itu? Di dalam video itu ditegas hanya 2. Karena dengan tegas dan terang melihat siapa saja. Yang lainnya itu tidak melakukan contempt of court. Apa yang mau dihukum? Jelas subjeknya. Jadi saya kira kita tidak perlu bias ya. Sebagai advokat, suka tidak suka, senang tidak suka, senang tidak senang, harus menjaga yang namanya officium nobile. Begitu juga sumpah kita di pengadilan tinggi harus ditaati. Jelas di poin 3 itu, di sumpah itu. Wajib menjaga tingkah laku. Gitu loh. Jadi kalau kita melanggar sumpah, sama dengan kita menampar muka kita sendiri. Yang gak usah jadi advokat. Gak usah disumpah. Dan itu janji kepada, bukan janji kepada hakim saja, itu janji kepada Tuhan tuh. Oke ya? Oke. Oke Bang Malik, ini bagaimana nih tanggapan Bang Malik terhadap Bang Komodo ini? Nah, saya sepakat dengan Bang Komodo. Ini mohon izin nih Bang, saya sepakat. Kan? Saya itu lawyer, tetapi harus ada rule, harus ada batas. Ya kan? Lawyer harus dibedakan dengan cara-cara dan praktek-praktek premanisme. Kecuali di lapangan. Ini di ruang persidangan loh. Di lapangan aja nggak boleh kalau menurut Bang Komodo kan. Nah, terus soal, saya juga sepakat ya, memang hari ini tidak ada literasi peraturan perundang-undangan, literatur peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur soal siapa sih yang berwenang untuk mencabut bas itu. Ya kan? Ini yang hari ini menjadi perdebatan publik nih. Tapi saya selalu mengacu kepada satu asas hukum yang hari ini berlaku umum, ya kan? Yaitu yang tadi saya katakan, contrarius actus itu memberikan wewenang kepada seluruh pejabat tun yang mengeluarkan akta otentik. Dia berhak untuk menarik atau membatalkan. Jadi ini nggak usah lagi menjadi perdebatan bias. Badan peradilan sekelas Mahkamah Agung yang hari ini merupakan peradilan paling tinggi dalam proses peradilan kita. Ya. Dia ceroboh. Bang Malik, berita acara itu bukan surat otentik loh Bang Malik. Itu tuh cuman pencatatan peristiwa loh. Itu berita sumpah Bang. Iya. Iya. Itu mencatat peristiwa yang terjadi, Bang.
Yang dapat dibatalkan di pejabat Secara itu sumpah, adalah ketika berada di keputusan. sumpah di pengadilan Keputusan tinggi, yang dikeluarkan oleh secara pejabat. legitimasi itu tercatat di lembaran negara. Di organisasi belum. Ketika kita sudah disumpah di pengadilan tinggi, at least nama kita tercatat di dalam lembaran negara. Sepakat bang. Itu legitimate-nya. Sepakat. Akta yang dikeluarkan oleh notaris juga akta otentik. Memang. Perjanjian yang dibuat bersama antara para pihak sepakat berlaku sebagai akta otentik. Bagaimana mungkin produk hukum atau sumpah ucapan kita itu dia tidak berlaku sebagai akta otentik, dia dicabut loh di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nilainya adalah akta otentik. Begini Bang, begini. Berita acara itu adalah pencatatan peristiwa yang terjadi pada saat itu dilantik atau disumpah. Berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tun. Oke, itu Bang, Kira akta seperti otentik itu. itu hanya Kita harus paham itu. akta otentik itu bukan hanya produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat tun, Bang. Pertanyaannya adalah apakah berita acara itu adalah akta otentik atau tidak? Menurut saya akta Itu- otentik. Itu yang harus kita pecahkan gitu loh. Bang. Ya, Model siap, kayak siap, begitu. Bang. Kalau abang berpendapat begitu, wah rusaklah advokat kita ini. Akta Enggak. Sekarang begini bang, rusak jadinya organisasi advokat gampang diintervensi kemana-mana. Pakat soal itu, Bang. Soal memang Ya iya justru itu. kalau kita mengacu kepada soal kebijakan begini, ini nanti menjadi bias bagi seorang advokat. Ya memang. Tapi advokat Itu yang harus saya ada setuju di batasan, situ bang. Kita ini juga harus ada batasan. Tidak boleh seperti itu. Bang, masalah batasan itu menurut saya, termasuk saya sorry ya Bang Ya. Komodo tadi, masalah moral. Ini kan masalah moral tadi itu yang sebenarnya yang dibahas. Tapi Ya. apakah kemudian ada sanksi terhadap perbuatan itu, meskipun secara eksplisit undang-undang mau itu dari MA atau di Undang-Undang Advokat tidak mengatur itu, tapi bahwa perbuatannya dapat disangsikan, yaitu lewat prosedur pasal 9 Undang-Undang Advokat. Jika dia memiliki putusan atas laporannya MA itu nanti, putusannya lebih dari 5 tahun kan pasti diberhentikan. Prosedurnya kan begitu. Betul. Saya pikir itu sudah ada ya. Cuman yang masalahnya adalah wewenang siapa ini, kan gitu. Justru itu Gini makanya ya, saya bilang, saya- kalau kita berpatokan pada pendapat Bang Komodo sama Bang Malik, hancurlah advokat di Republik ini, Bang. Kita Bukan, tadi- saya tanggapi ya. Ya. Mesti clear ini ya. Akta otentik itu bisa dikatakan akta ketika akta itu dihadapkan pada pejabat di hadapan pejabat yang berwenang. Ah, Dalam konteks ya, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 ya. Itu kan kita lex spesialis. Pejabat Iya. khusus kita itu adalah pengadilan tinggi. Kita beda loh sama notaris. Hati-hati nih dalam kita menemukan ini ya. Kita punya pejabat itu adalah pengadilan tinggi, hakim di pengadilan tinggi, dan kita disumpah. Itulah akta otentiknya, bahas itu. Karena kita dihadapkan pada pejabat yang berwenang. Maksud Bang Bayu itu, kalau memang Jadi kalau abang bilang itu bahas itu bukan dilanggar, yang berwenang untuk abang belajar di mana? Kita disumpah di pengadilan tinggi, dituangkan dalam bas, dan bas itu adalah akta otentik. Nah, Clear apabila itu. bas tersebut dilanggar, siapa yang berwenang untuk memberi sanksi, Bang? Yang mengeluarkan, Mahkamah Bang. Agung. Nah, oke, Bang, kalau Mahkamah Agung punya wewenang itu artinya kita itu tidak mandiri, Baca Bang. dong, baca. Kita itu Akta berarti otentik berada dalam di bawah konteks kita di naungan mana? Mahkamah Agung gitu loh. Sedangkan Undang-Undang Advokatnya bilang kan kita itu adalah profesi yang mandiri, berdiri sendiri di bawah organisasi. betul. Kita sudah clear, itu sudah clear ya.
KAI itu sudah memutuskan, itu sudah clear per level organisasi. Ya, begini Bang, kita tidak sedang keputusan yang lebih Bang, tinggi. Bang Komodo, kita tidak sedang bicara KI, kita sedang bicara soal status daripada Mahkamah Agung dalam melakukan pembekuan. Dengan tadi pendapat Bang Malik bahwa berita acara itu adalah akta autentik. Oleh karena itu, yang tadi diperebutkan adalah jika advokat melakukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran kode etik atau melakukan perbuatan pidana, lalu kemudian Mahkamah Agung berhak atau berwenang karena dia yang mengeluarkan berita acara yang dikatakan oleh abang-abang ini adalah akta otentik itu loh. Itu yang kita jangan melebar kemana-mana. Saya mau tanya sama abang, apakah Gitu loh. contempt of court itu perbuatan pidana atau tidak? Gini Bang, Perbuatan pidana. kalau nggak mau masuk di masalah akta otentik itu, kita bicara soal penetapan yang dikeluarkan deh oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi itu aja dulu Bang. Kita jangan melebar kemana-mana. Kita Enggak, bicara soal kewenangan Mahkamah Agung itu aja dulu. Ya. Bukan adanya peristiwa hukum, ada itu karena adanya peristiwa hukum. Kan itu poin. Ada posisi kasus yang kita bahas. Ada Izin Bang peristiwa. Komodo, izin Bang Komodo, apakah yang terjadi di pengadilan itu peristiwa hukum atau peristiwa etik? Peristiwa hukum. Itu peristiwa hukum. Itu peristiwa hukum. Oke, Tadi Makanya saya Abang tanya, sendiri mengatakan apakah contempt of court itu peristiwa pidana atau peristiwa etik? Pidana. Coba Jawab sebut dulu. Kenapa? Apakah contempt of court itu peristiwa pidana atau peristiwa etik? Tadi sudah Abang sebutkan bahwa contempt of court itu tidak ada pengaturannya. Juga disebutkan oleh Profesor Otto Hasibuan. Bagaimana Anda? Loh, Iya. aduh, Iya, itu. coba cek baik-baik lah. Ini yang makanya saya bilang, kalau kita salah kaprah, rusaklah organisasi advokat dan profesi ini, Pak. Izin Kita Bang diomong Jai. sama Mahkamah Agung. Izin Terus Bang terang Jai. saya bilang. Izin abang sayang, biar saya jelaskan secara historis dan filosofis tentang contempt of court dan di mana berlakunya. Dulu Pak, kenapa ada contempt of court? Ya, secara dari Eropa zaman Romawi. Dulu pengadilan itu di dalam rumah ibadah. Hakimnya itu penghulu agama. Kalau di Islam dia ustadz, kalau di Kristen pendeta. Kata siapa? Dalam disertasi Anthony William Haligers, judulnya Canonic Recht und Ethos-Spel, tahun 1892, silahkan cek. Persidangan itu di agama. Di Indonesia apakah demikian? Sama. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia lahir. Kata siapa? Kata Sir Stamford Raffles dalam buku History of Java. Di agama dia Pak. Jadi barang siapa yang ribut di pengadilan, maka dianggap menghina rumah ibadah. Menghina hakim. Hakim perwakilan Tuhan. Maka menghina rumah ibadah, menghina hakim, menghina Tuhan. Bang Malik. Itu Sebentar kan ya Bang ya, Bang Bayu sebentar. harus dibatasi Bang. Lalu, Itu ketika persidangan dalam persidangan atau ketika di luar persidangan. sebentar Bang Bayu, biar kita nggak Itu. masuk ke situ ya. Prinsipnya dulu kita pahami. Lalu, bagaimana dengan pengaturan pasal 217 KUH Pidana? 1927 dilahirkan pasal itu, tujuannya apa? Biar orang tidak ada pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Baca sejarah Indonesia menggugat. Itu kan peristiwa hukum di dalam pengadilan, dalam pembelaan Soekarno. Bahkan dia teriak-teriak di sana. Ya, yang Baca konteks nggak itu? ada dulu Bang, jangan di luar itu. Enggak, biar kita do eine neues Gesetz besimmelt alteres Gesetz verbandsol. Hukum baru bagaimana hukum lama dipahami. Jadi biar kita nggak ngawur. Tadi Bang Komodo itu berbicara tentang hukum positif atau hukum negatif. Ngerti nggak hukum negatif? Dia berbicara tentang hukum negatif. Apa itu moral? Pasal 28J. Apakah kita dituntut di dalam ruang pengadilan berdasarkan 28J? Jadi apa ya?
kita keliru. Contempt of court itu terakhir berlakunya dalam sistemnya common law. Kata siapa? Kata Francis Orwell dalam buku Contempt of Court. Kenapa begitu? Di sana hakim boleh melahirkan pasal kalau belum ada untuk dituntutkan ke orang. Apakah di Indonesia begitu? Ya begitu. Saya rasa kita bicara sangat ilmiah menurut saya. Terima kasih. Saya rasa semua orang sepakat ya. Saya rasa semua orang sepakat kalau apa yang dilakukan Fauzi itu salah. Semua orang sepakat itu, Bang. Jadi kan tadi saya jelaskan ya, contempt of court itu apakah perbuatan pidana atau tidak. Lalu Abang menyanggah bahwa itu bukan. Ya, saya bilang itu perbuatan pidana. Iya, Jelas kok itu ada penghinaan. Di mana di dalam KUHP? Baca di 207, 217. Itu ada kok tentang itu. Ya, penerapannya itu ketika persidangannya berlangsung atau boleh di luar itu, Bang? Iya, itu. Bang Komodo, Abang baca juga pasal 127. Barang siapa yang bersuara di luar pengadilan pun kena pidana. Ya ini kan di dalam pengadilan, kita nggak bicara di luar. Iya, di dalam Bang. Baik di luar maupun di Kita dalam bicara juga ya. bicara hukum. Kita sedang sama-sama bicara hukum. Di dalam pengadilan itu yang bersuara bukan saja Rasman Nasution, bukan saja Firdaus yang naik meja, tapi juga ada rekan-rekan lain di situ. Ada. Di dalam video itu cuman Pak Firdaus. Mana ada video Bang Komodo. ada. Jadi teman-teman yang lain Pak Firdaus untuk turun. Kalau abang bilang di dalam video itu cuma ada Bang Firdaus yang punya suara aja, abang keliru, Bang. Lalu manusia siapa yang mendorong Rasman pada saat dia maju dan berupaya untuk memegang Bukan bahunya hanya suara, Rasman ada Paris. tindakan. Ya, Ada tindakan di situ. justru itu Bang ada Komodo. tindakan mendorong, makanya mau dilaporkan juga sama Firdaus dan kawan-kawan. Tindakannya adalah menaiki meja. Bang Begini, Komodo, Bang. kita bicara Abang dengar dalam pasal yang pengadilan, kita disampaikan dalam nggak satu sama Bang meja. Yamin? Kita berbicara di dalam debat ruang kusir pengadilan. jadinya, Kita Bapak-bapak. bicara hukum. Bukan bicara di atas meja saja kan? Bapak-bapak, Sebenarnya- ini kan jadinya debat kusir. Satu yang bahas Rasman, satu bahas Fauzi. Gini deh, Ini yang lebih terangnya gini. dimaksud ini. Saya kayak gini debat kusir. Kembali lagi kepada roh dan marwah kita sebagai advokat ya. Pertanyaan saya sederhana, apakah saudara-saudara semua sepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak siapa namanya Fauzi Tentu tidak Fauzi. sepakat, Bang. Tentu Saya bisa saya jawab. Riyadi sebagai advokat tidak bersepakat untuk itu. Saya menentang. Hanya saja ada perasaan ketidakadilan yang muncul dari hati kita soal peristiwa yang Pembekuan, terjadi Bang. dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bang. Demi kehormatan advokat, demi marwah advokat, demi asas officio nobile, kita tidak boleh main perasaan. Enggak, Gak ada main perasaan Bang, itu. ini begini, ini bukan dasar soal, advokat. ini bukan perasaan cinta, kasih sayang, Bang. Nggak ada, kalau Perasaan Tidak ada perasaan-perasaan di undang advokat. Jelas itu prinsip. Nggak bisa dong, nggak bisa. Bagaimana abang tahu bahwa Harus itu tidak menjaga ada? marwah Rasa. advokat. Bukan abang lihat. Bisa kalau itu. Abang bagaimana bisa menilai bahwa itu tidak adil karena muncul dari rasa ketidakadilan abang. Gitu, Ya memang Bang. tidak adil menurut abang, tapi adil menurut hukum. Dan Debat- Abang